kita dukung menjadi salah satu ujung tombak perjuangan kita. Siap. Oke. Kira-kira Kiai sanggup nggak? Nanti saya blow up terus di YouTube saya. Termasuk Mbah Bendo ini. Saya Mbak Ukit. Kalau menyikapi masalah habaib Satu-satu. menurut pandangan saya itu gini aja. Jadi menyikapi para habaib itu kan ibarat kita itu orang Jawa saja. Ngapunten, Mbak. Kayak niki kersane tak cetok. Pun ngoten mawon nggih mboten napa. Ngeten mawon iki. Nggih kaya kadosen anu mik. Ya, menurut saya ibarat dulu orang belum tahu apa namanya istilah fikih. Ketika kita mau sholat karena tidak tahu arah, kita pakai husnudzon, pakai keyakinan. Iya. Oh, misalnya sana. Oh, saya akhirnya menghadap sana terus. Kiblatnya menurut keyakinan. Menurut keyakinan. Iya. Tapi setelah ada jalan Iya. yang jelas dan valid, Iya. nah itu ternyata kiblatnya sana. Iya. Kita secara apa namanya fikih harus mengikuti itu. Iya. Donnya Maka- gugur jadi ya. Nah, nganggur. Maka don itu kan setelah ada ujian batal. Batal. Maka orang sekarang muhibin yang masih meyakini bahwa habaib itu putu Nabi, zuriyah Nabi, itu ibarat orang yang bertempat tinggal di pinggir masjid, akan tetapi sholatnya masih menghadap ke timur. Ke timur. Masuk. Sudah ada hujan. Inna donna. Badantone Batal itu tetap batal. Tapi kalau menurut Pak Ketum, Iya. wong Wah. blok ora usah takon dalil. Nek rungkat justru rungkat selama itu. Kan gitu dan iya, enggak usah pakai dalil, rungkat loh. Iya, udah. Semestinya para habaib itu harus berterima kasih dengan adanya orang yang mengingatkan. Iya, iya. Bagaimana jika sampai mereka beri kepanjangan seperti itu? Maka ketika kebanyakan kan masih memakai apa namanya Imam An-Nawawi, Iya. Ibnu Hajar al-Haytami. Sekarang mana kitab apa namanya Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Haytami yang khusus penelitian nasab kan nggak ada. Enggak ada. Bahkan di Indonesia ini seperti Mbak Maimun Jubair, Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin sekelas Nyiromi Khalil Bangkalan, atau mungkin seperti Gus Bah, Gus Kausar, seperti apa itu, beliau setelah saya teliti, beliau tidak ada satupun hasil penelitian. Artinya beliau itu belum meneliti. Seumpamanya beliau meneliti, wallahi demi Allah, beliau akan mengikuti jejak-jejak seperti kami. Amin. Closing terakhir. Nanti giliran nih. Kalau dituruti asik masalah. Muhibin ya. Kami kan mantan muhibin. Iya. Siapa kita? Ketika Anda masih meyakini bahwa para habaib itu zuriyah Nabi, berarti sampean itu ibaratnya di pinggir masjid tapi masih husnudzon sholatnya Madep ngidul. kan gitu ya. Ya, tip. Hukumnya haram. Kiai Siapa Muharrar. kita? Mantan muhibin. Mau closing Kiai Muharrar. Ya, jadi apa itu kalau kita ini sudah ada sebagian ulama yang beristihad dan istihad beliau pun bisa dipercaya, kenyataannya sampai sekarang belum ada satu ulama pun atau satu habaib pun yang mampu menandingi tesis yang dilakukan oleh Kiai Iman atau mungkin beberapa pendapat kiai. Maka muhibin yang ada atau ulama-ulama yang ada itu hukumnya haram untuk muslimin karena sudah ada dalil, ada hujah haram. Dan untuk kita semua kiai yang paham tentang permasalahan ini, hukumnya wajib menyampaikan masalah ini ke umat. Karena apa itu tentang silsilah ini bukan seperti meneliti silsilahnya Mbak Bendo. Kalau meneliti silsilahnya Mbak Bendo nggak perlu diteliti. Paling Mbak Bendo bin Slamet bin Bejo bin Karmen bin Soeharto kan itu kan Mbak Bendo. Ini buat Nggak perlu diteliti. Loh, ini ada nasab yang disandarkan ke Rasulullah. Iya. Jadi al-ihtimam bima ya ta'ala itu di Rasulullah. Iya. Sehingga kalau kita ini kemudian apa itu ngapain mutek-mutek nasabnya orang. Loh, kalau mutek-mutek nasabnya panjenengan Nggak masalah. Ini Mar- ada syariat yang ada hubungannya dengan dawuh Rasul. Ditakluknya ke Rasul itu. ada dua perkara yang ditinggalkan untuk umat ini. Al-Qur'an dan apa itu Ahlul Bait itu. Itro. Al-Qur'an dan apa itu? Itro. Fitrah itu. Itro. Karena begini Kiai, tadi kan belum dijawab untuk menyikapi masalah pemalsuan makam itu menurut Anda gimana? Kalau itu memang benar-benar palsu ya, maka kita semua warga Indonesia wajib hukumnya izalatul munkar.
munkaron. Munkaron. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Kalau Iya, kita deh. punya kekuatan ya harus dengan kekuatan kita. Dan para ulama apabila tidak punya kekuatan kekuasaan ya dengan lisan kita. Tapi rata-rata milih di kolbi. Jadi kita semua tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, terus Kiai Muharrar Khudori, terus Kiai Bendo di Grobogan Maren. Pada saat diwawancarai Ki Ukit, ya, saudara kami, bahwa hari ini menurut Ki Bendo, Kiai Bendo, kalau ada muhibin itu diibaratkan orang yang sholat menghadapnya itu ke timur atau ke selatan. Karena apa? Karena bayinah, bukti, hujah itu sudah dihadirkan. Kalau dulu kita husnudon, wajar karena belum adanya milat atau bayinah yang membatalkan nasab Bani Pa'alwi. Tapi hari ini ada, yakni tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, terus tes DNA, terus dari segi filolog sejarah, dan banyak lagi sebenarnya, termasuk akhlak perilaku. Seumpama diibaratkan menurut Kiai Bendo ini, itu ibarat orang yang sholat sudah diberitahu bahwa arah kiblatnya itu ke sana, tapi tetap kekeh menghadap ke belakangnya. Nah ini loh, ini yang kami katakan kejumutan akal waras. Makanya hari ini kalau ada orang yang masih kekeh mengatakan bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi, apakah kalian pernah meneliti nasab habaib? Tesis Kiai Madudin Usman Al-Bantani itu cobalah di cross check, diteliti, dibaca. Saya yakin kalian akan berputar haluan. Belum lagi dari segi akhlak. Kita semua tentunya tidak asing dengan perilaku-perilaku Habib yang maunya itu menang sendiri kan. Anti kritik, seakan-akan merasa dirinya itu ras yang paling mulia di muka bumi ini. Sehingga cenderung merendahkan yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, temuan beliau yang di situ merumuskan bahwa nasab Bani Pa'alwi itu tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, ini harus dipubliskan. Karena apa? Ini ilmu pengetahuan. Tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu ada referensinya. Dan katimul ilmi adalah mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan itu terlaknat. Itu ajaran Islam seperti itu. Makanya harus tabligh. Sifat wajibnya Nabi dan Rasul itu ada 4. Sidik, fatonah, amanah, tabligh. Salah satunya adalah tabligh. Tabligh adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk. Hari ini Nabi akhir zaman memang sudah tidak ada, yakni baginda Nabi Muhammad SAW sebagai khotamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup Nabi dan utusannya Allah. Terus pewarisnya siapa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Para alim, para ulama adalah pewaris para nabi.
Ya contoh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu dalam rangka tabligh menyampaikan temuannya, bukan dalam rangka mengkampanyekan anti Habib, itu tidak. Dalam rangka mencerdaskan umat, mencerdaskan anak bangsa. Karena pada saat Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tahu tentang keterputusan nasabnya Bani Ba'alwi ini harus disampaikan, harus dipubliskan kepada publik, kepada umat, agar umat itu tahu. Dan itu bisa dibantah kalau memang mampu membantah. Ya buktinya hampir 2 tahun bergulir mereka tidak bisa membantah. Mereka hanya bisa bernarasi, bikin framing. Ya sebagaimana debat di Robitoh Alawiyah itu yang bikin acara mereka sendiri, terus temanya ya mereka sendiri. Nah itu kan. Terus ya merumuskan sendiri, mengisbat nasabnya sendiri. Ini kan lucu mereka. Dan mengeluarkan buku ya sendiri. Tentu ini tidak berimbang. Yang namanya ilmu pengetahuan itu harus ada mukobalah, ada pembanding. Kalau modelnya menang-menangnya sendiri ya bukan ilmu pengetahuan, patut dipertanyakan begitu. Makanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu dipubliskan. Dan itu bisa diteliti oleh semua orang. Semuanya ada sumbernya, ada referensi dari kitab-kitab mana. Itu jelas semua. Makanya pada saat Kiai Imad itu bikin tesis, terus ada ilmu itu harus ditabligkan, harus disampaikan kepada umat agar umat itu cerdas gitu loh. Dan pada saat ngilat alasan atau makdiroh atau bayinah atau hujjah lah, itu sudah dipubliskan, sudah tahu semua sesuatu yang membatalkan nasab Bani Ba'alwi ini. Ya makanya Kiai Bendo mengatakan Muhyiddin yang hari ini masih percaya Habib Dzurriyyah Nabi, fanatik ta'assub, fanatik buta kepada Habib, itu ibarat orang Islam yang sholatnya itu menghadap ke timur. Jadi ngeri, sudah diberitahukan arah kiblat itu sana loh, tapi tetap kekeh menghadap ke sana. Karena apa? Husnudzon katanya. Ya sama pada saat kita itu dulu belum tahu siapa sebenarnya Bani Ba'alwi ini, siapa sebenarnya Habib ini, perilakunya kok begini, ya kita husnudzon. Tetapi semenjak adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, semenjak adanya tes DNA, terus haplogrup mereka itu G, nah ini suatu ilat alasan. Makanya besok seumpama kami ditanya malaikat, ya kami enak jawabnya. Oh, karena ada tesis, bukan Dzurriyyah Nabi, terus tes DNA, ilmu genetika mengatakan haplogrupnya itu G. Kalau turunan Nabi itu harus haplogrupnya itu J1 begitu, saudara-saudara. Maka marilah kita cerdas. Hujjah bayinah sudah ditegakkan, dan dari segi apapun Bani Ba'alwi ini bermasalah. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.